Seperti yang teman di rumah tahu, ada banyak sekali cabang olahraga sepatu roda. Salah satunya adalah aggressive skating. Fokus pada trik-trik dalam aksi yang ekstrim. Tak jarang, kami gagal saat meluncur. Tapi itu udah biasa. Berani jatuh dan mau terus mencoba adalah modal besar untuk suka dengan olahraga ini. Dalam permainannya, aggressive skating atau yang juga disebut rollerblading ini lebih bebas. Tidak ada batasan untuk kreativitas gerak. Kami bisa melompat sambil melakukan beberapa putaran di udara, nge-green di rails atau tembok, dan beberapa ekstrim lainnya. Tapi sebelum memulainya, pastikan sudah menguasai teknik, kemudian rajin berlatih. Halo, perkenalkan namaku Dede, si Bolang dari Sulawesi Selatan. Oke Dinda, persiapkan diri kalian karena nanti akan ada kejuaraan event nasional. Untuk kejuaraan nanti saya minta KTP untuk data. Oke Bolang, ada di KTP-mu toh? Ada dong coach. Mantap. Aku akan mengambil kesempatan ini karena sudah lama aku bercita-cita menjadi atlet. Beruntung aku sudah punya KTP, jadi kesempatanku semakin terbuka lebar. Selamat datang di Kampung Wisata Rambang-Rambang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berjarak kurang dari 43 km dari kota Makassar. Di sini, teman di rumah bisa menikmati pemandangan alam yang indah dan asri. Gugusan pegunungan kars, sungai, dan hamparan sawah yang luas. Aku pastikan bisa memberi kesan liburan yang tak terlupakan. Ardi, turun Ardi! Ardi, pisang! Salah satu keseruan yang sangat aku rindukan adalah mandi dan lompat-lompat di sungai. Dulu, aku melakukannya setiap pulang sekolah. Anak-anak berenang, tempat favoritku juga dulu ini. Ayo deh, main sana. Woi, ikut kak juga dah? Ya. Tunggu kak dibawa. Ya. Teman, aku deg-degan sekali. Sudah lama aku tidak melakukan ini. Berenang deh. Oke, aku lompat ya. 1, 2, 3. Astaga, rasanya segar sekali. Ayo kawan, lompat lagi. Teman, berbeda dengan sungai di daerah pegunungan, sungai di kampungku ini adalah hilir sungai atau muara. Jadi kedalamannya mengikuti kondisi pasang surut air laut. Uniknya, biarpun sudah lama bermain air, tapi badan tetap hangat. Kalau sudah agak dingin, kami akan lari ke atas dan melompat lagi. Cihuy! Seru! Selesai bermain air, kami biasa pergi mencari nira nipah. Karena rasa manisnya bisa cepat memulihkan tenaga, sekaligus penawar dahaga. Panjoy yang paling main, jajan ni Panjoy. Mana lo kemain sih? Teman, nipah adalah sejenis palem yang biasa tumbuh di lingkungan bakau atau daerah pasang surut tepi laut. Tidak hanya menjadi tanaman pelindung abrasi, tanaman yang tumbuh secara alami ini memberi banyak manfaat. Salah satunya, nipah menghasilkan air nira yang bisa dikonsumsi. Rasimin na rubangnya di pataran na. Iya. Enak kerong ya turera sana ka ah. Anto ah. Turera ah. Kamu menjadi berlari dulu.
Air nira nipah rasanya manis, apalagi kalau baru saja disadap. Cairan nipah ditampung menggunakan ruas bambu yang dipasang semalaman. Emang lalang tuh kalau boya hasilnya mesir. Sama lalang. Ada yang kau nggak berang? Bolang. Air nira nipah didapat dari tandan bunga yang belum mekar. Kami mengumpulkan nira dari tampungan ke ruas bambu baru yang kami bawa. Setelah ditampung semalaman, biasanya hanya dapat kurang dari 600 ml air nira. Pelan-pelan kau bolang, nanti tumpah-tumpah. Kamu juga kapan Rasimi? Oh iya Rasimi, boleh mesir, Mbah. Heh, ngapa baju ber pelan-pelan kah? Duduk kak. Nah, balik kah? Lorong nih. Teman, aku dan Jibril mau mencari tandan bunga baru untuk disadap. Bukan yang di bagian tepi, tapi kami sedang mencarinya lebih ke dalam. Berhenti dari dirimu. Berarti tumpah ames. Ya. Kami sengaja melepas alas kaki karena lumpur yang cukup dalam. Awas Jibril, hati-hati banyak duri ya. Ini baju jiberlah. Jangan pada kani. Panjang mau balang dipakai dah. Sekarang kubayar ketumpah. Di sini kami akan membuat tempat sadapan baru. Siapkan dulu penyangga dari pelepah atau tangkai daun nipah. Kemudian memotong tandan buah nipah. Pastikan tandan buahnya condong ke bawah untuk bisa mengalirkan nira masuk ke tampungan. Kalau sudah, baru deh kami pasang ruas bambunya. Nah, beres deh. Besok pasti sudah banyak nira yang tertampung. Jibril lebar kupat abah. Ayo, bolang jangan digapai. Jadi sini bolang. Yo, anu beru lebar ton kupat abah mau muter. Mbak. Kaki kanan sini. Ini dibalik anu alamnya. Warna rinjore. Oh iya, selain diminum langsung, nira nipah juga bisa kami olah menjadi makanan teman. Mau tahu cara membuatnya? Yuk, kita mulai aja. Sebelumnya, kami siapkan dulu ubi atau singkong. Jibril punya tugas lumayan berat nih, urusan perapian. Semangat kawan! Bahan pangan kaya karbohidrat ini kami rebus dulu sampai empuk. Sayangnya kami tidak membawa panci, hanya ada wajan untuk memasaknya. Oh ya sir, pantang mengasingkan dulu mah. Teman, kami sangat senang memasak. Khususnya memasak makanan yang sederhana dengan bahan yang mudah didapat. Gak hanya seru, tapi sekaligus mengajari kami tentang kerjasama. Dino ninja. Yo. Pelan-pelan ko bambangin tulang. Yo, satu lang. Yuk kita lanjut. Tuang air nira nipah ke wajan, tunggu beberapa saat. Kemudian masukkan ubi rebus yang sudah dipotong kecil-kecil. Aduk sampai air nira meresap ke dalam ubi. Lalu tunggu sampai matang. Ini dia teman, kolak nira nipah ala si bolang. Dari tampilannya sih menggiurkan, tapi gimana rasanya ya? Semua sudah kebagian ya. Ubinya empuk dan manis. Ini nih, kolak tanpa gula yang rasanya enak banget. Satu lagi, bisa cepat mengenyangkan. Mantap!
Satu lagi obat penawar rindu pada kampung halamanku, yaitu pulang menuju rumah dengan naik sampan seperti ini. Ini karena pasang ini ya? Iya, pasang. Ya tinggi sekali tuh air dekatnya, Meh. Iya. Nah, masih suka sini anak berlangkah? Iya, masih sering. Masa jam berapa? Biasanya sore-sore. Ah, nanti sore sama kita. Biasanya. Iya. Iya. Wah, siap. Teman. Aiman adalah kawan lamaku yang tetap baik seperti dulu. Dia mengantarku pulang sampai ke rumah ibu. Udah pulang, lanjutin tueng. Oke, aman. Makasih nah, Aiman. Tanya ke Nana. Nah, Pak, sebentar tunggu. oke. Sebetulnya ingin lanjut berpetualang dengan Aiman, tapi lebih dulu aku mau ketemu sama ibu. Karena rinduku sudah tidak bisa terbendung lagi. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Bolang. Ngapa kau nak? Nah, Tidak, Ji, lagi libur Kak, latihan, Mak. Oh, Jadi iya. datang ke sini. karena ngapa kau deh nak terterik nih ya? Tidak, Ji. Sehat saja, Ki, Mak. Bah, alhamdulillah. Ih, masih selalu Ki bikin ginian, Mak. Iya, Masih kurang ini don, tak? Ku carikan Ki, nah. tak mau kau nak. Kai mangang ko selalu nunia. Tidak, Ji, Mak. Sebentar, Ki, Mak. Nah, makan sama-sama, Ki. Sambilkan kidul daun, biar saya bantu Ki bikin. Balik hati-hati kau dina. Iya, mau kau juga lihat jalan di belakang. Lama kan ke belakang. Nama, nah? Tunggu, Kak. Hati kita. Iya. Syukurlah, aku senang karena melihat ibuku sehat. Meski sudah tidak seterampil dulu, tapi ibu tetap giat membuat anyaman dari daun nipah. Di kampungku ada banyak sekali pohon nipah, teman. Tumbuh liar di sepanjang aliran sungai. Tanaman yang dijuluki palem mangrove ini tumbuh subur di perairan Payau. Sejak dulu, aku biasa mengambil daunnya untuk dimanfaatkan. Nih. Memang aneh suara mami. Boleh merinne. Tuh. Suaranya nak. Yo. Ngaji berlah suara mami. Yo. Ini mami. Boleh nih sininya. Yo. Bersama dengan Jibril, Aiman, dan Yasir, aku biasa mengambil daun nipah untuk bahan membuat atap. Sayangnya, daun yang baru saja diambil belum bisa langsung dianyam. Jibril, para pemilik kau na Jibril. Yo. Bentuk daun nipah ini mirip sekali dengan daun kelapa. Hanya saja ukurannya sedikit lebih besar dan lebih tebal. Baji berlah jaime. Ya mami, bapak kita jaime. Mama mama biasa. Jaime gapai. Bah. Selanjutnya, daun kami bawa mendekat ke tempat perendaman. Jaime boleh. Boleh. Ada daun lain yang kami siapkan sebelumnya. Sengaja kami kumpulkan supaya bisa merendamnya sekaligus. Ayo, bantu aku mengikatnya, kawan. Bulan panahan di sini kak. Yo. Mbak ya. Tak ada lagi kamu mau. Satu bilang. Yo. Yo bilang ini pada ambil alai. Wah balik ya, batal lagi. Yo. Oh bilang mai aku balik kau batal sikalan je. Daun nipah yang baru saja diambil dari pohon biasanya mudah pecah. Jadi untuk membuatnya lentur harus direndam. Waktu perendamannya antara 2 sampai 3 hari. Tunggu sampai warnanya berubah dari hijau menjadi kecoklatan. Teman, kakekku sangat jago membuat atap daun nipah. Karena kakek bilang, dulu sebelum ada seng untuk atap rumah, semua orang menggunakan atap seperti ini. Ayo, semangat kawan! Wah, ini tuh ada konisan kak. Ya, anu rolong, dulu ke rolong. Ya. Karena masih basah, daun kami keringkan dulu.
Tidak harus sampai kering sekali, cukup sampai tidak berair aja ya. Tuh, cocok meneh. Ya, cocok. Ya. Membuat atap daun nipah diawali dari melipat daun pada bilah bambu. Kemudian dilipat dan dijahit menggunakan bambu atau rotan. Prosesnya terlihat mudah, hanya saja perlu kesabaran dan harus jeli. Karena kekuatan atap tergantung dari cara menyusun daun dan menjahit yang benar. Dalam 1 hari, kakek bisa membuat banyak sekali atap. Antara 9 sampai 10 lebih. Mantap! Tua air biru ini di ramai pondoknya kita. Ya, iya jadi rendah jadi bakar. Iya. Ini boleh Tua, makasih tua. Bam. Ya, alas ingin teres. Bam. Ayo kawan, bantu aku membawa atap yang sudah jadi ya. Teman, kami membawa atap ini ke pondok tempat kami biasa mengaji. Karena sudah banyak atap yang lapuk dan harus diganti dengan yang baru. Sengaja kami bawa menggunakan sampan biar lebih cepat sampai. Tapi karena banyak bercanda, sampan kami oleng teman. Ibril tengok jauh-jauh. Tengok jauh-jauh. Sesa gayung weh. Weh, masuk je ni. Weh, tiak weh. Jauh-jauh kita jalan sama. Berkilabuh. Sampan kami tenggelam. Baju dan atap yang kami bawa basah. Awalnya panik, tapi jadi seru karena lucu. Setelah baju dan atap kering, kami melanjutkan perjalanan menuju pondok. Di sana sudah ada kakek John dan kakek yang menunggu. Pulang, iri we patong kono. Pulang, terima kasih. Ya, ini kata deng. Hati-hati. Teman, begini cara memasang atap daun nipah. Beda dengan atap genteng. Proses pemasangannya lebih simpel. Karena tidak harus naik ke atap rumah, tapi cukup mengikatnya dari bawah seperti ini. Hanya saja harus rapat supaya tidak bocor saat hujan. Di pondok sederhana ini, aku dan teman-temanku biasa belajar mengaji. Kakek John bilang, kami harus belajar ilmu agama sedari kecil. Karena hanya dengan bekal ilmu agama, kami bisa selamat di hari kelak. Yang alim ako kandre Jawa, taser-serenu, nanu kandri. Ya. Iya, kakek. Satu yang paling tidak bisa lupa, kakek John biasa membuat kue tradisional. Kami boleh makan setelah selesai belajar mengaji. Ayo kawan, kejar aku! Ini dia teman, salah satu kebanggaan warga Maros, yaitu taman batu terluas kedua di dunia. Sini, kami bisa bermain sambil lari di antara celah batu karst. Seru banget! Badan terus. Neruk coba Bang Ali. Ya, Bang. Ngambil ke depan Bang. Berhenti lagi dong tas gue. Yo. Mana itu? Ya, ke belakang. Yo. Tidak jauh dari taman batu, kami biasa memetik buah asam Jawa. Meskipun masih muda, buah asam Jawa tetap bisa dijadikan bumbu. Aku dan Aiman suka sekali memanjat pohon. Karena dari atas ini, aku bisa melihat ke tempat yang jauh yang tidak bisa terlihat dari bawah. Seru deh. Mesir jakka lagi. Buat jakka lagi. Oi, Mam, naik ke ini, Mam.
Ya, iya tayo mak. Mana ya lempoe? Emang? Iya tayo mak. Emang kapan menjadi? Oh iya teman, buah asam yang kami petik ini akan kami pakai untuk bumbu ikan bakar. Karena tanpa ini pasti rasanya kurang sedap. Ini balangnya saya ni. Ya. Kemaikan baju ke balang. Dia kimai tanpa na pamardi. Oh iya. O balangan atas na. Nah, sudah cukup nih. Yuk, kita let's go! Di kampungku ada banyak tambak ikan, yaitu bandeng dan nila. Tidak mau lama-lama, kami langsung saja bergabung dengan Paman Ardi di tambak. Oh, mertong aja kajuko. Oh iya lang. Nama kan Reni. Manaung. Bamba. Teman, menangkap ikan bandeng di tambak tuh gampang banget. Tidak perlu menguras air tambak sampai habis dan menggiring ikan ke sana kemari. Tapi cukup dengan membentangkan jaring melintang di tengah tambak seperti ini. Tunggu sebentar, lalu periksa jaring. Olang aneh gak pakai juga dapat orang juga aja ke bolu. Allah. Satu persatu ikan bandeng tersangkut di jaring. Kalau sudah begitu, tinggal ambil dan kumpulkan aja deh. Gimana? Gampang kan? Elah dapat juga ikan nila. Woi, makin gape bolu lompo ya. Oh. Bolang, simpan yang juga na di ember. Yo. Nah. Nanti dapat lagi. Oh iya, ini lang. Nasi juga Dua. Sayangnya, ikan bandeng tidak akan bertahan lama setelah terjerat jaring. Jadi, harus cepat-cepat dimasak untuk menjaga kesegarannya. Ya udah deh, kebetulan perutku sudah keroncongan nih. Emang. Kok yang jalan cukup nih, Mak? Ya, simpan di sini. Yuk, kita berbagi tugas. Aku dan Aiman sedang menyiapkan bara api untuk memanggang ikan. Harus memakai bara supaya ikannya cepat matang tanpa gosong. Ngasir, tumbuh halus kan do cambaya. Iya. Kau potong tipis-tipis kan Nuno, bawaan nu. Ya. Yasir dan Jibril paling jago urusan membuat bumbu. Buah asam yang tadi kami petik dihancurkan, kemudian diperas untuk mengambil airnya. Meskipun belum tua, tapi dengan cara seperti ini tetap akan menyempurnakan rasa di bumbu yang kami buat. Bahan lainnya ada potongan bawang merah, kecap manis, minyak goreng, dan air asam. Kamu Yasir, campur main jejak na cambaya. Iya. Aduh Ki, pelan-pelan kok. Bahan dan bara api sudah siap. Yuk kawan, kita panggang ikannya. Batu tunjuk guna. Teman, aku suka sekali makan ikan. Tidak hanya enak, tapi ikan juga sangat bagus untuk kesehatan. Anak pintar gemar makan ikan. Teman di rumah setuju kan? Biar semakin nikmat, oles dengan bumbu ya. Pelan-pelan saja biar meresap sampai ke dagingnya. Ada ciri perempuan nak kucing nak ke? Kaji beli, tahu ngandre naru saja kok. Bala juga guna seperti ini lagi. Yo. Bambanan deh. Pelan-pelan kok ke bambang ni. Aromanya udah mulai tercium nih. Saya paling ingat dulu Iman. Ya, yang pas naik sampah. Yang ada perahu besar yang tabrak, yang dia terbalik. Waktu berlalu begitu cepat kawan. Sekarang kami sudah tumbuh dewasa, tapi tetap punya kegemaran yang sama, yaitu sama-sama suka makan ikan. Ikan bandeng dengan bumbu asam yang legend ini selalu berhasil membuat perut kami keroncongan. Sambil menunggu ikan matang, kami banyak bercerita tentang masa kecil kami yang menyenangkan. Kisah masa kecil yang membanggakan. Saya padek duluan ya. Wah, enak ini.
kamu memang. Saya yang pada dulu nih, memang nomor 1 selalu. Dari dulu waktu kecil aduh. Persahabatan kami tetap sama, meski badan kami sudah tidak lagi kecil. Sekarang kami sibuk dengan aktivitas masing-masing. Aku dan Jibril sedang giat berlatih untuk mengikuti seleksi kejuaraan sepatu roda tingkat nasional. Sedangkan Aiman dan Yasir dengan kesibukannya masing-masing. Bulan bagaimana kabar di Makassar ini? Kebetulan ini, saya datang ke sini kan lagi istirahat. Iya. Disuruh sama pelatihku sama coachku. Minta kini semua doa restumu. Oh iya. Makanya ikut turnamen. Oh iya. Nanti sebentar lagi ini ada seleksi nasional. Iya. Untuk wakili provinsi saya sama Jibril. Oh iya. Doakan mama ya. Iya, pasti doakan begitu. Mau siapapun saya atau Jibril. Iya. Yang bisa wakili Sulawesi Selatan. Semoga kau bola yang terpilih. Siap Cesko? Oke. Kalau begitu lanjut. Terima kasih kawan, persahabatan kita akan tetap sama sampai kapanpun. Teman-teman, hari ini kita akan menyelenggarakan seleksi. Saya akan mengambil penilaian dari best run dan best trick. Siapapun yang terpilih dari kalian akan mewakili Sulawesi Selatan untuk di turnamen nanti. Oke teman-teman, siap? Siap Coach. Tos dulu, berikan yang terbaik. Rock and roll, guys. Go go go. Hari yang ditunggu akhirnya datang juga. Hari ini aku sedang mengikuti seleksi kejuaraan sepatu roda tingkat nasional. Siapapun yang terpilih dari kami akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Oke, sip, mantap. Bagaimana? Sip. Aku sedang berjuang, memaksimalkan kemampuanku untuk menunjukkan bakatku. Apapun hasilnya nanti, aku tetap bangga dengan ini. Dari hasil seleksi hari ini, saya sudah mendapatkan 3 orang untuk juara 3 dengan poin 80, Jo. Untuk juara 2 dengan poin 85, Saudara Oci. Dan untuk yang mewakili Sulawesi Selatan dengan poin 95 adalah si Bolang. Yeay! Kasih teman. Kasih. Hadiahnya buat pengurus. Bolang, beri yang terbaik ya. Siap Coach. Makasih Coach. Makasih Coach. Teman, ini akan menjadi langkah besar untuk mewujudkan cita-citaku menjadi atlet sepatu roda. Terima kasih sudah bersamaku selama 17 tahun ini. Jangan pernah berhenti untuk menggali bakat dan kemampuan yang kalian punya. Selamat ulang tahun ke-17 untuk seluruh bocah petualang di penjuru Nusantara. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Masa Allah Neng, isi dompet abang dijadiin konten. Malu-maluin aja. Ih, kalau misalnya abang nggak mau malu tuh ya, makanya dompetnya itu dipenuhin sama duit, jangan cuma karcis parkir. Mentang-mentang banyak duit, pengen ngerebut hak orang. Emang gak takut dosa? Takut Dosa, setiap Sabtu dan Minggu selama Ramadan di Trans 7.